Perkenalkan, saya Rofi Jamalil Malik, calon grup penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 1 Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan melaksanakan tugas demonstrasi proses 2 modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah SD Negeri 1 Bunda Yati Suratiawati SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Aromi sendiri gimana? Alhamdulillah sehat, Bunda. Mohon maaf sebelumnya saya minta waktu Bunda untuk mewawancarai tentang tugas saya, yaitu pengambilan keputusan berbasis yang kebajikan sebagai seorang pemimpin. Insya Allah siap, mangga. Barangkali ada yang bisa Bunda bantu, akan Bunda bantu. Yang mudah-mudahan Bunda bisa menjawab apa yang Arobi tanyakan. Iya Bun, terima kasih ya Bun. Udah aja ya Bun. Iya boleh, mangga. Selama ini bagaimana Bunda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi antara kasus dilema etika dengan rujukan moral gitu ya. Oke, baik. Paling cara Bunda untuk mengidentifikasi mana kasus yang merupakan dilema etika dan mana kasus yang merupakan rujukan moral itu dilihat gitu ya, dilihat dari kebenaran atau kesalahannya. Misalkan jika kasus tersebut dilihat dari dua sisi, ternyata oh benar versus benar, maka itu berarti dilema etika gitu ya. Tetapi jika memang dari satu sisi ada salahnya kasus tersebut, misalkan oh dari segi hukum salah itu teh gitu ya, berarti itu teh rujukan moral. Itu barangkali cara mengidentifikasi. Oh ya sudah ya Bu. Apakah Bunda pernah mengalami dilema etika tersebut? Kasus tentang dilema etika gitu ya. Banyak kasus yang pernah Bunda hadapi yang berkaitan dengan dilema etika, mungkin yang berkaitan dengan permasalahan anak-anak di sekolah gitu ya. Pastinya Robi juga seorang guru gitu ya, mungkin di sekolah kita kadang-kadang sering gitu ya, atau ada beberapa masalah yang memang merupakan dilema etika. Contohnya misalkan gitu ya, kita punya program, misalkan programnya adalah study tour gitu ya, contohnya gitu ya, di akhir tahun kita sudah buat program bahwa untuk kelas 6 ada study tour. Tetapi ketika waktu pelaksanaannya ada siswa yang memang tidak mampu untuk membayar biaya study tour tersebut gitu ya. Kita lihat dari 4 paradigma kasus dilema etika ini. Berarti ini kan ada bisa dilihat dari kelompok dan individu. Kelompoknya misalkan adalah warga kelas 6 tersebut ya. Kalau individunya si siswa yang tidak bisa bayar gitu kan. Kemudian juga dari versus kasihan dan rasa keadilan, rasa kasihan dan rasa keadilan gitu ya. Mungkin dari kelompok atau dari kelas 6-nya itu kan intinya harus adil, kita memperlakukan semua siswa sama, bahwasannya yang tidak mampu bayar ya berarti tidak bisa ikut study tour. Tetapi kan dari sisi rasa kasihan gitu ya, kita pakai hati nurani, kasihan juga kalau anak ini tidak bisa ikut atau tidak diikut sertakan, berarti kan dia tidak mempunyai momen ataupun juga dia tidak bisa membuat laporan kunjungan wisatanya. Kan kita karya wisata itu kita dikasih tugas anak itu ya untuk membuat laporan gitu ya. Ya, akhirnya Bunda mengambil tindakan, yaitu dengan langkah mengumpulkan rekan guru, terutama wali kelasnya juga. Kemudian juga setelah kita ambil keputusan, kita diskusi dengan guru, kemudian juga kita panggil orang tuanya. Waktu itu kita buat opsi trilemanya, yaitu bahwasannya dengan kesepakatan dengan orang tua boleh anak tersebut diikut sertakan gitu ya, dengan cara orang tua siap nanti untuk mencicil biaya yang memang diharuskan untuk karya wisata tersebut. Dan kita punya kesepakatan dengan orang tua ini, buat kesepakatan, dan juga kita istilahnya kesepakatan juga dengan warga kelas 6-nya tersebut gitu ya. Jadi akhirnya
bisa ada solusi yang kita ambil, anak tersebut bisa diikut sertakan tetapi juga tidak memberatkan orang tua. Itu barangkali contoh yang pernah diambil dari kasus dilema etika. Ya Bun, pertanyaan kedua Bun. Selama ini bagaimana Bunda menjalankan mengambil keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Sebelum mengambil keputusan jelas ada langkah-langkah yang harus kita ambil gitu ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi dulu masalah tersebut apa gitu ya. Setelah mengidentifikasi kemudian mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait itu. Misalkan ada laporan permasalahan gitu, identifikasi dulu nih permasalahannya apa. Terus konfirmasi, kalau masalah siswa berarti kita konfirmasi ke siswa, konfirmasi ke guru, konfirmasi kemudian ke orang tua ya gitu. Kemudian baru menganalisisnya, kira-kira apa yang harus Bunda ambil untuk memberikan keputusan yang terbaik tersebut gitu ya kepada pihak-pihak yang bermasalah dengan mengutamakan tadi prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapainya. Keluargaan dan musyawarah mufakat. Ya, itu diutamakan. Itu selain tadi tetap kita lihat ikuti 9 langkah pengambilan keputusan, tapi intinya tetap kita musyawarahkan dulu dengan penuh kekeluargaan. Selanjutnya Bun, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bunda lakukan selama ini? Oke, prosedur dalam pengambilan keputusan dilema etika. Iya. Oke. Langkah yang pertama adalah pelajari dulu kasusnya gitu ya. Pelajari dulu kasusnya, setelah paham gitu, jadi pahami dulu kasus itu, tidak asal saja gitu ya. Setelah paham permasalahannya, kita kemudian mengkonfirmasi yaitu dengan memanggil pihak-pihak yang terkait. Kita panggil pihak-pihak yang terkait, mengkonfirmasinya, kemudian melakukan diskusi gitu ya untuk mencari solusi yang terbaik itu. Nah itu di sini kita boleh melakukan atau mengambil 9 langkah keputusan kita yang sudah sesuai tidak, yang ini jelek tidak gitu ya. Dan tetap dalam tadi diskusi untuk mengambil keputusan itu kita mengacu kepada dasar pengambilan keputusan ya. Jadi tetap kita harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan, kemudian harus berpihak kepada murid dan memang harus dapat dipertanggungjawabkan keputusan yang sudah kita ambil. Ya selanjutnya Bun, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, hal yang efektif ya. Hal yang efektif adalah yaitu tadi menelaah, menganalisis permasalahannya, memahami dulu permasalahannya gitu ya. Baru kita istilahnya identifikasi, klarifikasi gitu ya. Terus baru kita gunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan setelah itu kita tentukan solusinya dengan hasil kesepakatan bersama. Jadi otomatis kesepakatan bersama itu harus kita gunakan, bukan walaupun seorang pimpinan keputusan tidak boleh kita ambil sendiri. Ya, coba. Lalu selanjutnya Bun, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Dalam pengambilan keputusan dilema etika ya, tantangan yang kita hadapi itu adalah kita berpikirnya tuh bagaimana gitu ya kita mengambil keputusan supaya keputusan tersebut bisa diterima oleh kedua belah pihak dan tidak ada efek negatif di kemudian hari. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah otomatis tantangannya itu adalah apakah keputusan yang Bunda ambil itu istilahnya bijak dan juga didukung oleh semua warga sekolah, tidak. Itu ya, karena memang
dalam suatu keputusan kita perlu dukungan dari semuanya gitu istilahnya. Jadi tantangannya bagaimana kita memberikan pengertian ataupun pemahaman kepada semua warga sekolah bahwa ini loh memang keputusan yang kita ambil ini merupakan keputusan yang terbaik. Jadi kita benar-benar harus melakukan pendekatan kepada berbagai pihak untuk memahami bahwa keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang mudah-mudahan terbaik. Baik. Terima kasih Bunda. Selanjutnya, apakah Bunda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bunda jalankan? Oke. Tidak ada ya audit, Bunda tidak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus ataupun permasalahan gitu ya. Jadi kalau memang ada kasus, terutama kasus bina etika gitu yang terjadi, jika memang kasus tersebut bisa Bunda selesaikan, waktu itu juga ya langsung kita selesaikan. Jadi prinsipnya jangan menunda-nunda masalah gitu ya. Kalau memang kita bisa menyelesaikan, selesaikan dengan segera gitu ya. Tetapi kalau memang kasus tersebut memerlukan gitu ya, memerlukan kontribusi dari pihak lain atau melibatkan pihak-pihak lain, otomatis Bunda tidak bisa mengambil keputusan langsung. Otomatis itu tadi langkah-langkahnya adalah berarti kan menganalisis dulu, mengidentifikasi dulu, mengklarifikasi kepada pihak-pihak tertentu, kemudian berdiskusi, memanggil pihak-pihak tertentu, melakukan diskusi. Dalam diskusi itu kita lakukan dengan 9 langkah keputusan ini. Langkah pertama, pengujian. Misalkan kita checklist, oh bisa semuanya kita ikutin 9 langkah itu. Kalau memang bisa kita ikutin dengan bersama-sama berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait gitu. Dan pengambilan keputusannya itu yang utamanya adalah kita harus mencoba memposisikan diri kita kepada orang atau pihak yang bermasalah tersebut. Misalkan kalau Bunda berada di pihak siswa, kira-kiranya bagaimana ya? Kalau Bunda berada di pihak orang tua, kira-kira bagaimana ya? Kalau Bunda berada di pihak guru, kira-kira bagaimana? Jadi kita harus mencoba memposisikan diri kita kepada pihak yang memang sedang bermasalah, dan juga tetap memakai hati nurani kita. Itu baru kita bisa mengambil keputusan. Biasa sekali. Lalu Bun, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus etika? Oke. Faktor-faktor yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika jelas pasti ada dan sangat bermanfaat, yaitu bahwasanya Bunda sebagai makhluk sosial tidak bisa melakukan apapun sendiri tanpa dukungan dari semua pihak. Jadi seluruh warga sekolah, baik itu guru, baik murid, baik tenaga kependidikan, orang tua ataupun juga lingkungan sekitar sekolah itu sangat membantu atau sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan yang Bunda ambil. Selain dasar yang 9 langkah keputusan kita pakai, tapi tetap juga kita harus memperhatikan masukan-masukan dari warga sekitar kita. Ini pertanyaan terakhir ya Bun. Dari semua hal yang tadi sampaikan, pembelajaran apa yang Bunda petik dari pengalaman Bunda mengambil keputusan dalam etika? Pengalaman yang bisa Bunda ambil dari beberapa kasus dilema etika yang sudah Bunda ambil keputusan bagaimana penanganannya adalah bahwasanya dalam menangani masalah yang paling utama itu adalah gunakan hati nurani kita. Jadi tetap kita harus memakai hati nurani kita, pendekatan dengan humanis terhadap semua permasalahan, memposisikan diri kita berada di posisi mereka. Insya Allah mudah-mudahan keputusan-keputusan yang Bunda ambil mudah-mudahan yang terbaik buat semuanya. Dan tetap apapun itu keputusan yang kita ambil tetap harus
kita lakukan evaluasi, refleksi, dan tindak lanjut. Jadi setelah kita mengambil keputusan tidak boleh udah cula aja gitulah terserah, tapi tetap kita harus mengawasinya gitu ya. Yaitu tadi mengevaluasi apakah benar keputusan ini sudah yang terbaik atau tidak. Dalam perjalanannya ternyata ini tidak bukan yang terbaik atau ada imbas negatif. Maka kita harus mengevaluasinya, kemudian melakukan tindak lanjut dengan tindakan yang lainnya. Itu barangkali. Iya Bunda, sangat luar biasa sekali Bunda. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi pengalaman buat saya sebagai CGP, pengalaman Bunda, dan ini juga mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat dan berkah juga Bun. Amin, amin. Amin, amin. Mudah-mudahan kita sama-sama di sini ini bisa membangun pendidikan ini semakin maju lagi. Iya, amin. Terima kasih Arobi sebagai guru di SD Cieri ini sangat berkontribusi positif ya terhadap kemajuan sekolah ini. Bunda juga mengucapkan terima kasih gitu ya kepada Arobi, dan tetap Arobi juga mengingatkan Bunda jika ada keputusan-keputusan yang memang kurang baik gitu ya, kita tetap sama-sama berkolaborasi, bersinergis untuk kebaikan sekolah ini. Itu barangkali ya, dan Arobi juga sukses untuk proses pendidikan guru penggeraknya. Semoga lulus dengan nilai yang amin, amin, amin. Terima kasih Bunda. Mungkin sekian dari saya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.